bisa dienak lebih dengar, bisa dienak lebih dengar, bisa dienak lebih dengar, bisa dienak lebih dengar, kita bolak balik heula kaluhur ka handap. Capek geus capek tunuh deuhnya peuting-peuting nyin konten. Kakak jadi surhat ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Ridwan Darmawan. Terima kasih buat teman-teman yang telah klik video ini. Nah, di video kali ini Ridwan bakalan membahas seputar kasus yang banyak ditemukan oleh staf pengajar vokal atau guru vokal ya, ketika murid baru datang ya. Ketika ditanya motivasi untuk les vokal itu apa ya, sorry rada ngahegak. Soalnya tadi sebelum ngonten teh bolak-balik heula kaluhur ka handap. Capek geus capek tunuh deuhnya peuting-peuting nyin konten. Kakak jadi surhat ya. Jadi kasus yang banyak ditemukan oleh coach vokal itu ya, seperti saya ini adalah ketika murid masuk langsung bilang, "Kak, saya mah pingin ikut les vokal biar suaranya bagus." Nah gitu ya. Emang ada gitu suara yang jelek? Nggak ada. Sebetulnya suara yang jelek itu nggak ada, tapi relatif ya. Jadi suara yang bagus itu jika penempatannya sesuai, jika pembawaannya juga sesuai dan lebih enak didengar kayak gitu ya. Jadi sebetulnya warna semua orang itu bagus ya. Karena kan warna suara itu diciptakan beda-beda dengan karakter yang unik atau dengan keunikan masing-masing kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya tujuannya adalah pingin suara bagus, yaitu maksudnya supaya lebih clear, apakah itu bisa? Itu bisa ya teman-teman ya, tentunya dengan latihan, vocalizing, dengan menjaga pola hidup, pola makan yang baik tentunya ya. Gitu sih teman-teman. Kalau yang Ridwan bakalan bahas di sini nggak tentang pola hidup atau pola makan ya, tapi lebih ke gimana caranya membuat pita suara menjadi lebih clear ya, lebih lentur supaya bisa dienak lebih dengar, bisa dienak lebih dengar, bisa dienak lebih dengar, bisa dienak lebih dengar, bisa didengar lebih enak. Bisa didengar lebih enak gitu ya si suaranya itu gitu. Nah, gimana sih caranya supaya suara kita itu lebih enak didengar? Tentunya suara kita juga memerlukan yang namanya gema atau resonansi di dalam alat-alat artikulasi yang kita punya seperti rongga mulut gitu teman-teman. Kalau misalnya kita nyanyi do re mi sama do re mi, kan lebih better yang kedua kan ya. Jadi do re mi itu benar-benar gepeng, resonansinya nggak ada dibandingkan dengan do re mi. Nah gitu teman-teman. Jadi bagus atau enggaknya atau enak enggaknya didengar suara itu tergantung dari pembawaannya kita seperti apa. Apakah sudah sesuai dengan kaidah teknik vokal atau belum. Biasanya hal-hal yang berkaitan dengan suara bagus itu adalah resonansi yang kita punya ya, teknik vokal yang dikuasainya seperti apa, sudah sejauh apa, itu juga sangat menentukan, mulai dari pernafasan, setelah itu pengaturan registernya ya, seperti yang sudah dibahas di video-video yang sebelumnya, ada register chest, register mix, register head, dan extension yang sudah pernah Ridwan bahas. Nah, bagaimana kita bisa melakukan semua itu dengan mulus tentunya teman-teman. Nah, itu mungkin yang membedakan. Jadi nggak ada yang namanya suaranya jelek, tapi jadi nggak ada yang suaranya jelek. Lebih tepatnya adalah suara yang mungkin belum terlatih atau tidak terlatih karena memang tidak niat untuk dilatih kayak gitu ya teman-teman. Nah, yang pertama tadi kan lebih ke alat-alat artikulasi atau gema yang kita punya. Yang kedua teknik vokal seperti pernafasan ya, produksi suara. Beda ketika kita mengeluarkan suara dari dada dengan di diafragma, itu beda ya. Jadi pernafasan itu juga berpengaruh. Terus apalagi ya? Ya teknik vokal juga itu berpengaruh ya, tapi sudah masuk ke pernafasan dan pembagian register kalau untuk teknik vokal ya. Pertama resonansi, ini berdasarkan refleks aja ya, berdasarkan pengalaman aja nih. Resonansi suara, alat-alat artikulasi, terus pernafasan, feel ya. Banyak nih netizen yang bilang, aduh feelnya kurang, wah ini feelnya enak banget. Nah itu juga berpengaruh untuk menentukan apakah suara kita enak didengar atau tidak kayak gitu. Dan
sebetulnya sebelum kita menjudge orang itu feel-nya bagus atau enggak, mendingan kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan feel. Ya, feel itu kan maksudnya tuh perasaan ya, perasaan yang ada di lagu tersebut kayak gimana. Gini ya teman-teman, masalah feel itu memang harus disesuaikan ya. Jangan sampai kita salah kaprah nih tentang feel itu. Kan rata-rata tuh orang-orang suka bilang harus mendayu-dayu, harus bervibra yang mengayun. Enggak juga gitu ya, tergantung dari feel-nya kayak gimana. Ada yang nge-feel blues, ada yang rock gitu ya, ada yang memang bersemangat. Jadi jangan hanya dipatok hanya satu aja gitu teman-teman. Sering Ridwan menemukan netizen yang selalu berkomentar ketika lagunya menghentak, lagunya rock, lagunya memang dituntut untuk teriak ya, teriak power karena memang lagunya misalnya marah atau bersemangat. Tapi ketika suaranya seperti itu, banyak yang bilang kurang feel-nya. Karena hanya terpatok hanya satu gitu ya, feel itu kayak harus mendayu-dayu, vibranya lembut, harus ya gak kan pas gitu kalau kayak gitu ya. Dan apa ya, malah gak sesuai kalau kayak gitu ya. Kayak balik lagi itu tentang bagaimana caranya kita bisa membuat suara kita terdengar lebih bagus atau lebih enak didengar kayak gitu. Lalu Diwan akan kasih vocalizing yang memang mungkin sebelumnya sudah pernah dibahas, tapi supaya segmennya juga lebih tepat sih ini ya, supaya si vokalnya atau pita suaranya kita bisa lebih clear. Jadi kita pakai humming dan lip trill ya. Itu tuh caranya adalah diselang-seling, humming lip trill. Contoh kayak gini ya. Oper ya, registernya jangan dipaksain di chest terus, tapi dipakai ke mix, dipakai ke headnya ya. Dan kalian lakukan itu sekuatnya kalian ya, jangan dipaksain, tapi setidaknya kalian bisa merasakan sensasi lentur dan sensasi lebih clear saat sebelum bernyanyi. Itu teman-teman ya, cukup segitu aja keterangan. Oke teman-teman, cukup segitu aja. Kalau misalnya ada keterangan-keterangan atau ada sesuatu yang kurang, mohon dicantumkan di kolom komentar secara damai dan sopan ya. Oke teman-teman, jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like dan jangan lupa subscribe serta tekan tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan informasi dan video yang baru Ridwan upload. Jangan lupa juga share ke teman-teman informasi ini dan semoga bermanfaat juga ya. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar agar channel YouTube Ridwan Darmawan bisa lebih maju lagi ya. Selanjutnya kayaknya udah nggak ada deh. Oke teman-teman, sampai jumpa di video Ridwan yang selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.